Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan informasi terbaru ya teman-teman di aplikasi 6NG untuk terkait bantuan BPNT tahap ketiga alokasi bulan Mei dan bulan Juni di tahun 2023 ini. Nah, kira-kira prosesnya sudah sampai mana dan kapan akan dicairkan? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada berita intinya ya. Jadi buat para KPM BPNT semuanya dimanapun kalian berada, yang cairnya lewat kartu KKS merah putih dan sedang menunggu pencairan BPNT alokasi bulan Mei dan Juni, harap bersabar ya teman-teman. Dan perlu diketahui, mulai dari sekarang coba dicek datanya ya, baik di KTP serta di kartu KKS merah putihnya, apakah ada masalah atau tidak. Atau bisa dicek juga ya teman-teman, ada perbedaan atau tidak nama di kartu KKS dan nama di KTP. Nah, jika ada perbedaan antara di KTP dengan di kartu KKS merah putih, itu adalah penyebab bantuannya tidak cair ya teman-teman, jika nanti bantuannya tidak cair. Nah, jadi sekali lagi silahkan dicek ya teman-teman datanya, baik di kartu KKS merah putih serta di KTP-nya, apakah ada perbedaan atau tidak, baik dari huruf, tanda koma, tanda titik ataupun yang lainnya. Nah, sebab dari hasil verifikasi cek rekening yang ada di aplikasi 6NG ini ada hasilnya sekitar 9.000 lebih KPM ya, yang keterangannya gagal omspan. Nah, jadi dari hasil cek rekening tersebut banyak para KPM BPNT yang datanya itu gagal omspan ya teman-teman. Ada sekitar 9.000 KPM yang keterangan cek rekeningnya itu gagal omspan. Nah, untuk KPM yang mengalami gagal omspan itu adalah dikarenakan adanya perbedaan antara data di kartu keluarga atau di KTP dengan data di bank atau di kartu KKS merah putih. Nah, dan selain itu juga ada surat resmi yang turun dari Kemensos ya teman-teman, yang ditunjukkan kepada para pendamping maupun para KPM PKH maupun BPNT. Nah, di dalam surat tersebut juga menghimbau ya kepada para pendamping untuk melakukan cek kepada KPM yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial dan belum mengambil bantuannya. Nah, juga apabila ada KPM yang tidak ditemukan sesuai alamat padahal bantuannya sudah cair, untuk mengingatkan segera menyuruh ambil bantuan tersebut atau untuk segera dicairkan ya. Nah, jika tidak diambil-ambil, maka bantuannya akan ditarik lagi ke kas negara. Nah, sementara bagi KPM BPNT yang termasuk golongan gagal omspan, segera lapor ke pendamping ya teman-teman, dan urus ke bank dengan membawa data yang terbaru sesuai yang ada di Dukcapil. Nah, jadi datanya supaya sama ya teman-teman antara bank dengan di Dukcapil. Nah, karena ada dua kemungkinan ya teman-teman dari hasil verifikasi cek rekening tersebut, yaitu ada yang berhasil dan ada juga yang gagal omspan. Nah, jadi untuk yang gagal omspan tersebut adalah datanya ada perbedaan ya antara di KTP atau di Dukcapil dengan data yang ada di bank. Nah, kemudian apabila kalian termasuk yang gagal omspan, maka dipastikan tidak bisa cair bantuannya ya teman-teman, selama data tersebut tidak diperbarui atau tidak diurus. Nah, atau KPM bisa lihat juga ya teman-teman untuk mengetahuinya, yaitu di link cekbansos.kemensos.go.id. Apakah ada keterangan gagal omspan atau tidak? Nah, karena keterangan gagal omspan bisa muncul ya teman-teman apabila data di 6NG sudah diupdate. Kemudian realisasi bansos bencana dan ketersediaan bantuan. Terus terang ini Pak, yang saya takut ini. Karena anggarannya itu 2023
itu hanya 50 miliar. Sementara sampai dengan Maret ini, sampai dengan Maret itu sudah keluar anggaran 22 miliar. Jadi kurang lebih sisanya hanya 3 miliar. Yang saya khawatir nanti Juli udah enggak bisa kami bantu. Saya sudah mengajukan untuk tambahan ini, anggaran ini, udah berapa kali ya? Dua kali. Nah, jadi yang terjadi, sekali lagi ya Bu, baik Bu, sekali lagi saya ajukan. Nah, ini rata-rata kebutuhan per bulan ini 17 miliar, kalau rata-rata untuk buffer stock. Kemudian saldo buffer stock logistik 2022 itu 78, ini tersebar di seluruh Indonesia. Anggarannya cuma 70. Anggarannya 70 miliar 2023. Jadi jumlah pagu buffer stock itu 149. Jadi estimasi buffer stock yang dapat terpenuhi sampai dengan Agustus kurang lebih 8,6. Hanya 8,6 bulan. Tapi itu pun juga berat, Bu. Karena kalau misalkan yang kita sebar itu kan ada di misalkan Pulau Selayar, di Nias, di Mentawai, itu kita sebar begitu. Jadi kalau kejadiannya misalkan di NTB, kami nggak mungkin ngambil buffer stock itu dari daerah-daerah jauh, Aceh itu kita ambil nggak mungkin. Itu memang untuk mempercepat, strateginya untuk mempercepat bantuan itu tersalur. Jadi kayak kemarin kejadian di Natuna, kita nggak pernah bayangkan Natuna satu kabupaten itu ke Pulau Serasan itu kita bawa barang itu 25 jam dengan perahu 27 jam. Sehingga memang kemarin agak terlambat berapa hari. Kita tidak pernah lebih dari 24 jam kami sudah bisa salur bantuan itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian